Sangat di luar dugaan, Gianni Infantino mendukung langkah PSSI untuk keluar dari turnamen Piala AFF demi perkembangan timnas Indonesia. Pahlawan bangsa berlari di atas hijau lapangan dengan semangat juang yang... Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dukungannya terhadap langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Pernyataan ini diungkapkan dalam konferensi pers yang berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Swiss, pada Selasa, 24 Desember. Infantino menegaskan bahwa langkah PSSI untuk keluar dari AFF adalah hak penuh organisasi tersebut sebagai bagian dari upaya mencari perkembangan terbaik untuk sepak bola nasional. Setiap federasi anggota FIFA memiliki hak untuk menentukan masa depannya, termasuk dalam memilih afiliasi regional yang paling sesuai dengan visi dan misinya. Jika PSSI merasa bahwa keluar dari AFF dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan sepak bola Indonesia, maka keputusan tersebut layak dihormati, ujar Infantino. Presiden FIFA juga menyoroti potensi besar sepak bola Indonesia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan fanatisme yang tinggi terhadap olahraga ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan utama sepak bola di Asia. Saya melihat Indonesia sebagai salah satu pasar sepak bola terbesar di dunia. Mereka membutuhkan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi ini. Dan jika langkah itu termasuk mencari aliansi baru di luar AFF, maka itu adalah hak mereka, tambahnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa timnas Indonesia adalah raksasa sepak bola yang sedang tertidur. Oleh sebab itu PSSI saat ini sedang berusaha membangunkannya. Erick mengatakan, timnas Indonesia seharusnya ada pada posisi 10 besar Asia. Hal ini dikarenakan luas wilayah dan kegilaan masyarakat tanah air terhadap sepak bola. Erick menyebut saat ini masih butuh waktu membangun kembali sepak bola tanah air. Ada beberapa program yang sudah disiapkan oleh PSSI. Indonesia seharusnya masuk dalam 9 besar di Asia dengan jumlah penduduk dan semangat sepak bola dari seluruh rakyat Indonesia. Namun tentu saja butuh waktu, kata Erick Thohir kepada Reuters dilansir, Selasa, 24 Desember 2024. Kami ingin masuk dalam 50 besar dunia pada tahun 2045, sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut. Erick mengatakan pembenahan sepak bola saat ini butuh dukungan banyak pihak. Ia bersyukur beberapa mau memberikan support demi kemajuan sepak bola tanah air. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur. Oleh karena itu, kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik. Katanya, dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi. Sambung lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut. Timnas Indonesia saat ini bisa dibilang sedang naik daun. Skuad Garuda sedang bersaing menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Australia dan Bahrain di ajang ronde 3. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C. Skuad Garuda akan tandang terlebih dahulu ke markas Australia pada 20 Maret. Baru setelah itu menjamu Bahrain. 5 hari berikutnya kemungkinan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia butuh poin sebanyak-banyaknya untuk menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Meski berat, tim Merah Putih punya kans lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Media Korea Selatan ikut menyoroti ambisi besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 hingga masuk peringkat 50 besar FIFA. Timnas Indonesia belakangan ini memang tengah menjadi perbincangan media asing karena perkembangan yang ditunjukkan tim Merah Putih. Skuad Garuda yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namun saat awal-awal lolos ke putaran ketiga, tak sedikit pihak yang meragukan tim Merah Putih. Bahkan banyak yang meremehkan tim asuhan Shin Tae-yong tak akan mampu bersaing di putaran ketiga ini. Apalagi timnas Indonesia bergabung dalam grup C bersama 3 tim langganan dunia yakni Jepang, Arab Saudi, dan Australia.
Kemudian ada dua tim lainnya yang tak bisa diremehkan juga, yakni Bahrain dan Cina. Akan tetapi setelah menjalani 6 pertandingan di putaran ketiga ini, Timnas Indonesia sukses membuat banyak pihak terdiam. Pasalnya, Timnas Indonesia sukses menahan imbang dan juga mengalahkan Arab Saudi dalam 2 pertemuan. Kemudian sebelumnya skuad Garuda juga menahan imbang Australia dan Bahrain. Walaupun tim Merah Putih juga menelan kekalahan dari Jepang dan Cina, namun catatan itu membuat Timnas Indonesia mendapat banyak sorotan karena sukses membuat kejutan. Tim yang tak diunggulkan tersebut berhasil menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menempati posisi ketiga dengan mengemas 6 poin dan situasi ini membuat harapan lolos ke putaran selanjutnya semakin terbuka lebar. Apalagi sejak awal Timnas Indonesia menargetkan untuk finish di posisi 4 besar agar lolos ke putaran keempat untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan peluang yang terbuka lebar ini, membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dalam wawancara terbarunya dengan Reuters Selasa, 24 Desember 2024, ini Erick Thohir berbicara soal tujuan Timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengungkapkan bahwa tujuan Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 dan bisa masuk 50 besar pada 2045. Ini ternyata langsung jadi sorotan media Korea Selatan, Sportskan, karena itu merupakan ambisi besar. Ini disebut sebagai ambisi besar karena kualitas Indonesia tentu tak bisa diabaikan. Blueprint ambisius dari Ketua Umum PSSI melaju ke Piala Dunia 2026, masuk peringkat 50 besar FIFA pada tahun 2045. Tulis artikel media Korea Selatan, Sportskan, sebagaimana dikutip bolasport.com, Selasa, 24 Desember 2024. PSSI telah mengungkapkan ambisi besarnya untuk panggung dunia, tulisnya. Dalam wawancara itu, Erick Thohir mengatakan bahwa skuad Garuda pasti bisa mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Mempertimbangkan populasi dan gairah masyarakat terhadap sepak bola, kita akan berada di 9 besar di Asia, kata Erick Thohir ke Ada Reuters. Media Korea Selatan menilai ini sebagai ambisi besar karena tentu tak mudah bisa mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan berada di posisi 9 besar. Ia menyampaikan tujuan untuk maju ke Piala Dunia, menargetkan Asia untuk memenangkan 9 tiket ke Piala Dunia 2026. Tulisnya, padahal kenyataannya Timnas Indonesia belum pernah tampil di ajang 4 tahunan itu dengan nama Indonesia. Pasalnya, terakhir kali Indonesia berpartisipasi masih memakai nama Hindia Belanda pada tahun 1938. Setelah kemerdekaan tersebut, Timnas Indonesia belum mampu bersaing di pentas dunia itu. Namun, mantan pemilik Inter Milan itu dengan percaya diri bertekad membawa Timnas Indonesia mengamankan tiket nantinya. Hal ini karena pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menilai bahwa tim Merah Putih masih memiliki harapan besar. Indonesia belum dapat berpartisipasi dalam festival sepak bola terbesar di dunia sejak Piala Dunia 1938 ketika berpartisipasi sebagai Hindia Belanda, tulis media Korea Selatan. Sejak merdeka tahun 1945, belum pernah ikut serta dalam Piala Dunia dengan nama Indonesia. Erick Thohir memang mengatakan bahwa harapan lolos dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 memang masih terjaga. Untuk itu, tim Merah Putih telah menetapkan target jangka panjang dan pendek. Persaingan di babak penyisihan grup memang ketat, tetapi masih ada harapan, kata Erick Thohir. Media asal negeri ginseng itu memang menyoroti Timnas Indonesia. Namun, mereka juga tak bisa mengabaikan perkembangan pesat tim Merah Putih. Timnas Indonesia memang berkembang dengan menunjukkan peningkatan karena memang ada sejumlah besar pemain naturalisasi. Mereka bahkan menyebut Timnas Indonesia memang telah meningkatkan kekuatan dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda dinilai memunjukkan kombinasi yang bagus dan pemain yang berbakat, sehingga mereka menciptakan lingkungan yang bagus. Erick Thohir jadi sorotan karena ia membuat keinginan dengan jelas dan memiliki visi jangka panjang. Untuk itu, ini tak bisa diremehkan karena mereka bertekad bangkit dari tidurnya. Banyak orang